Apalagi manusia-manusia yang cari penampakan jin. Tampak. Makanya kalau manusia yang suka tampak kelihatan, tiba-tiba sering bersembunyi. Masuk kantor, sembunyi-sembunyi. Masuk rumah, pulang malam, sembunyi-sembunyi. Ke masjid datang, sembunyi-sembunyi. Duduk dekat kotak. Ins itu, maaf sekali, itu nama manusia yang menunjuk pada sifat lembut dan ramahnya. Serta tampak. 18 kali disebutkan dalam Al-Quran. Kalau disebutkan ins, disebutkan lawannya jin. Ya ma'syaral jinni wal wa ma khalaqtul jinna wal. Nah, maaf ya, maaf sekali. Kenapa sering disandingkan jin dengan ins? Kata Binti Syati, awas, penulis kitab Al-Quran wa Qadayal Ummah, begitu disebutkan kalimat ini dalam Al-Quran, hati-hati. Kenapa jin sering disandingkan dengan ins? Begitu jin muncul, ins muncul. Karena dua-duanya memiliki makna yang bertolak belakang. Jadi kalau ada jin punya makna 3, maka ins punya 3 makna. Contoh, jin makna pertamanya hal yang tersembunyi. Semua yang tersembunyi dalam bahasa Arab, maka kalimatnya tidak akan jauh dari huruf jim dan nun. Misal, dalam tubuh seorang perempuan ada rahim, di dalamnya ada janin. Jim dengan nun. Kenapa disebut janin? Karena jin ini, janin tersembunyi dalam perut seorang perempuan, tidak nampak ke permukaan. Apa ada ibu yang mengandung kemudian kandungannya transparan kelihatan dari luar? Ibu itu kayaknya perempuan ya, tahu dari mana? Tuh nampak rambutnya. Janin. Tempat kita di akhirat surga. Apa bahasa Qurannya? Jannah. Kenapa disebut dengan jannah? Karena sekarang belum tampak di hadapan kita, tersembunyi. Jin, kenapa disebut dengan jin? Karena makhluk ini saat diciptakan oleh Allah tak nampak dalam pandangan kita, fitrahnya tersembunyi. Ingat nih, awas jangan salah, jin itu fitrahnya tersembunyi. Jadi kalau ada jin melakukan penampakan, itu jin sedang punya masalah. Saya serius nih. Apalagi manusia-manusia yang cari penampakan jin, itu kurang sehat. Makanya ketika Allah menciptakan kita disebut ins, sesuatu yang tampak. Silakan cek, jin lahiran gak pernah kelihatan bayinya, manusia lahiran tampak bayinya. Tidak pernah ada perempuan lahiran suaranya kedengaran, sosoknya nggak ada. Mana bayinya? Saya juga nggak tahu. Tampak. Makanya kalau manusia yang suka tampak kelihatan, tiba-tiba sering bersembunyi. Masuk kantor sembunyi-sembunyi. Masuk rumah pulang malam sembunyi-sembunyi. Ke masjid datang sembunyi-sembunyi. Duduk dekat kotak infak. Maka ini menunjukkan manusia itu sama dengan bukan, sama dengan sedang keluar dari fitrahnya. Itu pasti manusia sedang punya persoalan dalam hidupnya. Jin disebut jin, makna keduanya, maaf, satu dorongan yang seringkali menumbuhkan sikap kasar, tidak lembut. Makanya silakan Anda cek, jin itu kalaupun melakukan penampakan maka nggak ada yang lembut. Ya mohon maaf, tidak pernah ada sejarah jin melakukan penampakan tiba-tiba jadi lembut. Mohon maaf Ustadz, orang kemasukan jin nih tiba-tiba lembut, boleh nggak saya ikut pengajian sab pertama? Tidak ada. Orang kalau sudah kemasukan jin, kalau tidak mulutnya kemudian meracau, maka tindakannya mengacau. Sebaliknya manusia disebut dengan ins karena punya asli kata dari kata anisah atau al-anusah atau al-insiyah. Apa artinya? Sosok yang melahirkan kelembutan dan sifat ramah. Karena itu kalau ada manusia yang tadinya ramah, lembut, tiba-tiba berubah jadi kasar, pandangannya tidak baik, tangannya kasar, kakinya kasar, itu artinya ada yang salah dengan pengaruh sekitarannya sehingga membuat dia kehilangan fitrah hidupnya. Makanya orang yang benar-benar baik itu kalau terlahir sebagai manusia, begitu melakukan tindakan yang kasar, yang kotor, maka hati kecil pasti menolak. Nggak percaya silahkan, Anda kalau kita bersih nggak pernah berbuat salah, tiba-tiba terpikir berbuat salah, pulang dari sini tiba-tiba pengen coba pakai sendal orang lain, begitu mau dipakai maka hati kecilnya akan mengatakan itu bukan punya kamu, tinggalkan. Bagaimana kalau saat kamu pakai kamu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Makanya kata para ulama, kalau Anda ingin terfikir berbuat maksiat, bayangkan seketika akan wafat. Itu cara paling cepat meninggalkan maksiat yang dimaksudkan. Maka kalau orang sudah tidak berfungsi bagian diri kebaikannya,
banyak berbuat maksiat, maka tidak ada lagi suara hati kebaikan-kebaikannya. Itu akibat pengaruh pergaulan sekitarannya. Begitu mau keluar masjid, langsung hatinya berkata, jangan lakukan, itu bukan punya kamu yang lebih bagus yang itu tuh, yang ini tinggalkan. Ini menunjukkan ada yang salah dalam dirinya. 4, disebut dengan Bani Adam. Bani Adam. Kalau disebutkan Bani Adam, itu menunjuk asal keturunannya sampai ke Adam alaihissalam. Tidak ada satupun manusia tinggal di bumi kecuali semua kalau diteliti bersumber kepada Nabi Adam alaihissalam, termasuk mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kemudian beliau disebut sebagai uswah hasanah? Quran surah 33 ayat 21, karena Nabi Muhammad itu dari sejak lahir sampai wafat, kata para pakar, tidak pernah ada sedetik pun berlalu dalam aktivitasnya kecuali menjadi teladan. Di antara keteladanannya, baru lahir nasabnya diperjelas oleh Allah sampai ke Nabi Adam, sekalipun ayahnya meninggal wafat bahkan sebelum beliau terlahir. Bayangkan, meninggal ayahnya sebelum lahir, tapi begitu lahir nasabnya tersambung kepada Adam alaihissalam. Antum lahir, bapak masih ada, tapi nasab belum tentu jelas ke Nabi Adam. Kalau dicari lama prosesnya. Nabi Muhammad tidak, gak nyampe 5 menit kita sebutkan muncul. Lihat nih, Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ba'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam bin Azar atau bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihissalam bin Mikhlail bin Matushalah bin Kinan bin Anwas bin Thith bin Adam alaihissalam. Ulangi, Nabi Muhammad. Makanya disebutkan kita dengan Bani Adam. Kalau kita gali, semua tersambung ke Nabi Adam. Ya, kalau ditanya kamu bin siapa, bin umat Nabi Muhammad, nyampe ke Adam. 7 kali disebutkan dalam Al-Quran. Selanjutnya yang kelima disebut dengan Nas. Bashar, Ins, Insan, Bani Adam, Nas. Bashar 35 kali, Ins 18 kali, Insan 65 kali, Bani Adam 7 kali, Nas 241 kali. Tidak disebutkan untuk Nas kecuali menunjuk semua manusia tanpa kecuali. Besar, kecil, tua, muda, laki-laki, perempuan, kaya, cukup, semua An-Nas. Dan disebutkan satu surah dengan namanya, surah 114, surah paling favorit bagi setiap muslim yang pernah tinggal di bumi. Qul a'udzu birabbin. Nah, kata Allah, kata min, artinya tidak semua manusia, ada sebagian daripada manusia itu. Quran surah kedua ayat 200, baru nyambung yang tadi muqaddimah. Nih, wa minan nas, min setelahnya nas. Dan sebagian manusia, tidak semuanya. May yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada yang berkomitmen langsung berkata kepada Allah, ya Allah, akhirat mah gimana nanti aja, sekarang kami urusannya dunia saja. Kalau bahasa bebasnya, ada manusia yang hidupnya hanya fokus pada urusan dunia dan tidak pernah berpikir tentang akhirat. Kalau Allah katakan demikian, itu pasti akan terjadi. Ingat, Al-Quran itu sempurna, Allah itu sifatnya sempurna. Maka ketika menyampaikan sebuah informasi, itu pasti akan terjadi. Kata Allah, ada orang-orang yang peta hidupnya itu hanya dunia saja. Yang penting dunia kaya, yang penting dunia bahagia, yang penting dunia nikmat. Akhirat masih jauh, gak usah dipikirin. Ini golongan pertama. Saya tanya pada Anda, ada yang hidupnya tiap hari kerja saja? Ada. Ada yang tiap hari hidupnya foya-foya saja? Ada. Nah, ini menunjukkan bahwa ada manusia yang saat hidup itu fokus tujuannya hanya untuk satu alam saja. Dia lupa begitu meninggalkan alam yang pertama ini, dia sudah kehabisan bekal untuk alam selanjutnya.